Jenis tumbuhan pakis pohon kawan punya dua tekstur daun. Ini dari unggahan video saya yang sudah 1 tahun yang lalu, bahwa dua tekstur daun ini juga daunnya masing-masing punya dua ciri khas karakter, yaitu daun tekstur panjang kawan. Kemudian juga ada daun tekstur pendek. Nah, daun tekstur pendek ini akhirnya akan mengering. Nah, ini kalau sudah mengering, tempatnya di media tanah darat atau di menempel di kayu-kayu kering atau di kulit-kulit kayu yang telah lapuk, akhirnya juga akan mengering seperti ini. Ini sangat tahan. Tetapi jarang sekali kalau tumbuhan pakis pohon tersebut yang kita jumpai di pohon-pohon punya tekstur daun panjang yang lebih subur. Ini jarang sekali kita jumpai, kecuali pertumbuhan di masa lalu. Nah, sekarang karena kita tumbuhan pakis pohon ini berasal dari rawatan vegetatif care teknik, di mana kalau sudah kita lakukan telaten bertahun-tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun lebih, menumbuhkan benih-benih umbi pakis pohon. Jadi berasal dari organzat. Sekarang dalam fase rawatan. Kita coba tidak kita biarkan secara seperti biasa, kita biarkan, tetapi akan kita ambil daun-daun pendek, tekstur pendek yang sudah kering. Ini kita harapkan agar tumbuh umbi-umbi, semakin tumbuh kembang, kemudian juga tumbuh daun-daun tekstur pendek yang unik kembali. Tentu hal ini perlu kita lakukan rawatan. Dan saya minta maaf sekali, rawatan yang saya lakukan bukan sebuah teori yang spesifik, tetapi ini adalah spekulatif. Jadi perhitungan saya dengan spekulatif seperti ini, akhirnya daun-daun tekstur pendek akan tumbuh kembang kembali. Maksudnya pertumbuhannya akan lebih subur kembali, cepat akan menyusul. Ini hanyalah spekulatif. Juga benih-benih daun tumbuhan pakis pohon ini yang kita dapati di organzat itu sebenarnya adalah kita ketahui sebab pertumbuhannya tumbuhan semacam ini kawan, sejenis spesies ini bisa di darat, juga bisa di manapun, di kayu-kayu kering, kayu-kayu lapuk. Kita menggunakan teknik vegetatif care teknik ini, ada rembesan natrium klorida hebat. Dari situlah kita mengambil kesimpulan adanya organzat adalah faktor generatif untuk tumbuhan kehidupan di bumi, tumbuhan yang hidup tumbuh kembang di bumi. Dan semuanya itu adalah kita spekulatif, kita punya teori, lantas kita praktekkan, kemudian praktek itu membawa hasil yang sangat nyata. Salah satunya adalah organzat yang telah menumbuh kembangkan tumbuhan pakis pohon, juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. Di teori-teori spekulatif ini juga berhasil membawa kita menuju tumbuhan-tumbuhan kedua setelah tumbuhan lumut, yaitu tumbuhan pakis pohon. Perlu sahabatku ketahui bersama, jadi kenapa tekstur pendek ini, apa fungsinya untuk umbi pakis pohon kawan. Ini adalah melindungi umbi dan akarnya. Jadi dengan adanya tumbuh tekstur pendek ini, secara tidak langsung akarnya ini terlindungi dari sinar matahari. Tumbuhan ini kalau kena oksigen kasa halus atau oksigenatur, akarnya akan cepat tumbuh kembang. Jadi pohon ini tidak perlu perakarnya masuk ke dalam tanah. Suplai energi yang dibutuhkan adalah oksigenatur dan oksigen kasa halus. Jadi ini untuk melindungi perakarannya kawan. Jadi agar perakarannya itu cepat tumbuh kembang. Tetapi kita punya teknik, sudah ada media tanam tanah di sini. Kita harapkan perakarnya tumbuh di media tanam tanah. Inilah pentingnya fungsi dari tekstur pendek. Kita simak nanti kawan, jadi perakarannya terlindungi dari sengatan matahari. Sedangkan matahari sangat diperlukan memang untuk reaktif pada daun. Sedangkan pada perakarannya juga perlu suplai
suplai energi yang berasal dari oksigen natur dan oksigen kasa halus. Jadi tumbuhan ini kalau tidak terpenuhi unsur oksigen natur atau oksigen kasa halus, tentu tumbuhan ini tidak mampu tumbuh kembang, kawan. Jadi ketika oksigen kasa halus yang berasal dari aktiviti biologi tanah berupa apapun, zat-zat hijau atau zat-zat dari hewani atau tumbuhan, akan ada reaksi aktiviti biologi tanah. Juga aktiviti biologi tanah ada oksidan, ada toksit. Kemudian oksigen kasa halus itu akhirnya juga bisa mencapai tumbuhan seperti ini. Kalau tumbuhan seperti ini di tanah luas atau di atas pohon, akhirnya oksigen kasa halus tersebut itu juga bisa oksidan yang bisa toksit, yang positif negatif, terutama akan terserap oleh tumbuhan seperti ini. Jenis tumbuhan lumut, kawan. Jadi jenis tumbuhan pakis juga punya tugas sangat berat tumbuhan itu untuk menyerap oksidan, dimana selain tumbuhan menjadi konsumtif bagi tumbuhan, juga ini sangat bagus ketika tersinari matahari, semuanya reaksi akan reaksi positif. Jadi dari oksidan itu akan reaktif positif ketika tersinari matahari. Jadi pentingnya matahari untuk pemenuhan sel pada tumbuhan ini, terutama daunnya seperti ini. Tetapi ingat, untuk matahari, sel-sel yang terlalu terik juga bisa memusnahkan tanaman ini. Oleh sebab itu tanaman ini sangat sulit tumbuh kembang kalau kita sendiri tidak memiliki teori-teori yang spesifik untuk ketepatan dari perawatan tumbuhan seperti tumbuhan pakis pohon ini. Coba saudaraku lihat, tumbuhan ini banyak tetapi tidak mampu tumbuh kembang itu secara besar-besaran. Tentu di pohon tertentu, di lahan tertentu. Nah, untuk sekarang memang jarang sekali kita dapati. Yang ada cuma perakaran, juga umbi-umbinya yang telah membusuk. Kalau ini cukup oksigen kasa halus, cukup matahari, ada suplai air, tentu ini adalah umbi-umbi yang abadi. Jadi umbi seperti ini bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, sahabatku. Ingat sekali lagi, yang penting bagi para sahabatku, ini adalah spekulatif, tetapi dengan organzat menumbuhkan tumbuhan baru, di mana faktor generatif kehidupan tumbuhan di muka bumi adalah dari organzat. Tentu saya berbicara di sini hanya mungkin lepas dari apa fokus, tetapi tetap semuanya berkaitan. Ketika cahaya matahari, kemudian ada sel udara. Cahaya matahari adalah bisa merupakan kekuatan makro besar seperti bara api. Kemudian dari sel-sel udara ada kekuatan besar yang kita lihat adalah air, mediasi bumi, kemudian ada tumbuhan lumut, kemudian baru satwa. Jadi adanya satwa atau hewan-hewan tertentu akan tersedia cukup tersedia pemakanannya tanpa tumbuhan. Jadi tumbuhan barulah satwa.